Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah dalam pembahasan tentang marketing online ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita memasarkan produk kita melalui sosial media. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita pegang sebelum kita berjualan online atau memasarkan produk secara online. Yang pertama yang perlu Anda perhatikan bahwa apapun produknya, apapun jualan Anda, itu Anda harus berprinsip bahwa kita memasarkan produk itu tentunya akan selalu berinteraksi dengan namanya customer ya, sehingga interaksi sama customer dan pembentukan atau membangun data tentang customer itu sangat diperlukan dalam berbisnis online. Apapun bisnisnya, tidak hanya online sebenarnya, tapi juga berbisnis secara offline juga ya. Jadi yang terpenting di sini, Anda harus bisa mengelola data dari pelanggan. Saya ulangi bahwa apapun produknya, apapun platform yang Anda gunakan dalam berbisnis online, itu harus didasarkan pada database pelanggan. Kenapa? Ketika kita mempunyai database pelanggan yang bagus, yang loyal, nanti penjualan kita juga akan semakin stabil ya. Tentu harapannya juga semakin meningkat. Jadi ke depan kita akan belajar beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk berbisnis atau menjadikan platform digital itu sebagai sebagai apa namanya platform untuk pemasaran secara online ya. Ya mungkin Anda beberapa apa namanya dalam perjalannya, dalam pengalamannya berbisnis online itu juga mengenal beberapa platform yang sangat familiar dengan Anda. Misalnya Anda membuat channel YouTube, Anda membuat konten di blog ya, Anda mungkin mempunyai akun di Facebook, Facebook bisa Facebook bisnis ataupun Facebook secara personal ya. Atau mungkin Anda sudah mempunyai platform sendiri dalam bentuk website, minimal landing page ya. Atau sudah mempunyai Instagram, Google Business, Marketplace, kemudian juga TikTok misalnya. Nah, itu adalah platform digital di mana di dalam platform itu ada kumpulan orang yang kita kelola untuk kita jadikan prospek calon customer. Beberapa platform itu mempunyai karakter pengguna juga yang berbeda-beda ya. Sehingga kita harus menyikapi dan menyesuaikan dengan produk yang akan kita jual di secara online. Namun di dalam menggunakan platform itu hanyalah suatu alat untuk mendeliver pesan dari produk kita kepada calon customer. Nah, yang terpenting dari situ, apapun platform yang kita gunakan, kita harus juga fokus pada pelanggan, terutama pada data-data pelanggan yang pernah apa namanya pernah berinteraksi dengan kita, menanyakan sesuatu tentang produk kita ya. Sehingga di situ kita mainkan peran bagaimana prospecting yang bagus, bagaimana membuat calon pelanggan itu menjadi atau
sesama pengguna sosial media yang sudah mendapatkan edukasi tentang produk kita itu bisa menjadi pelanggan atau tertarik dengan produk kita. Nah, sehingga semakin banyak data yang kita punya, maka tingkat konversi penjualannya juga semakin tinggi. Misalnya, Anda punya Facebook personal misalnya, punya teman 5.000, tentunya akan lebih mempunyai peluang jika dibanding dengan temannya yang sedikit. Atau di Instagram, Anda punya follower banyak ya, misalnya ratusan ribu, tentunya akan lebih berpeluang Anda jualan ketika dibanding dengan Anda yang mempunyai follower sedikit, misalnya seperti itu. Nah, basis marketing itu harus didasarkan pada follower, pada liker, pada subscriber, ya, pada reviewer, dan seterusnya. Yang jelas kita ingin mendapatkan pelanggan-pelanggan yang bisa menyerap dari produk. Itu prinsip dari fondasi marketing. Ya. Jadi kesimpulannya, jangan sampai ketika Anda berselancar di internet, kemudian mendapatkan nomor WA atau mendapatkan pesan dari WA dan sejenisnya itu tidak Anda simpan, tidak Anda prospek, ya. Karena apa? Karena ketika mereka mempunyai inisiatif untuk menghubungi Anda, tentunya ada ketertarikan, walaupun sedikit banyak, nggak tahu kita, ada ketertarikan tentang produk yang kita jual. Oleh karena itu, kemampuan prospek yang bagus itu juga kita perlukan di dalam berbisnis online. Itu pondasi dari mindset dari marketing online. Yang pertama, Anda harus mengerti riset dulu, riset pasar. Riset pasar itu seperti apa? Riset pasar itu tentunya sebagai bahan untuk menjalankan bisnis kita. Analoginya ketika kita mau berjalan ingin mencapai sesuatu di tengah gelap, ya. Riset pasar itu merupakan senter atau lampu yang bisa kita gunakan untuk meraba, katakanlah lampunya masih temaram atau masih belum terlalu terang, ataupun kalau kita sudah punya data yang kuat, tentunya kita akan sangat mudah sekali untuk mencapai sesuatu di dalam pasar atau medan pasar yang akan kita terjuni. Nah, tentunya di dalam menjalankan satu bisnis kita harus mengerti dulu, ya. Harus kita pondasi visi kita itu kemana. Kemudian kita punya budaya kerja itu seperti apa. Jangan berpikir bahwa bisnis online itu bisnis yang gampang, yang mudah kita jalankan tanpa kita mengerti cara kerjanya seperti apa. Ya memang udah kalau sudah berhasil, tapi tentunya kita harus berpikir bahwa kita tidak, jangan sampai orang atau kita meremehkan sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, kita asumsikan remeh, ya. Tapi kita harus bersungguh-sungguh juga, ya, bahwa bisnis online, pemasaran secara online itu mudah ketika kita menggunakan strategi A, B, C, dan seterusnya. Itu baru bisa kita gunakan. Tapi jangan berpikir mudah ketika kita cuma berpikir mudah tapi kita tidak mengerti caranya, ya, kemudian strateginya seperti itu. Hanya berpikir bahwa melihat orang
kok enak berbisnis online tanpa melihat prosesnya. Semua berbisnis itu memiliki proses yang tidak mudah dan perlu perjuangan. Oleh karena itu, ini adalah satu bisnis, mau diperjuangkan atau tidak itu tergantung dari Anda, ya. Visi budaya kerja juga manajemen kontrol sistem. Manajemen kontrol sistem ini digunakan untuk memanage aktivitas kita, memanage target kita, memanage pola kerja kita, etos kerja kita, karyawan kita, target kita seperti apa, sehingga tetap on the track, tetap pada rel di mana kita akan berusaha mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, media online-nya seperti apa? Anda menggunakan media online yang seperti apa? Apakah Anda menggunakan Facebook secara organik, kemudian WA marketing, Instagram marketplace, dan seterusnya? Nah, ini perlu Anda juga pelajari sehingga Anda ngerti karakter perilaku dari masing-masing platform tersebut atau pengguna dari platform tersebut. Facebook itu seperti apa, WA itu seperti apa, TikTok itu anak-anak apa penggunanya seperti apa, dan kemudian teknik closing. Nah, ini perlu keahlian khusus untuk memprospek memprospek pertanyaan-pertanyaan yang masuk, pesan-pesan yang masuk ketika kita sudah menyebarkan promosi ke dunia online. Baru kita membuat konten, membuat aktivitas yang lebih teratur lagi, ya. Misalnya di Facebook organik, ya. Apa yang kita harus pelajari di Facebook organik? Tentunya ada beberapa yang mungkin bisa kita siapkan. Misalnya seperti ini, langkah pemasaran di Facebook. Yang pertama yang jelas kita harus menyiapkan material promo. Material yang bisa mempresentasikan produk kita ke khalayak umum atau khalayak ramai. Seperti apa? Ya, kita menyiapkan foto produk, video, copywriting. Karena kita berbisnis online itu tentunya hanya menyiapkan edukasi yang berupa audio visual, desain grafis, ya. Kemudian kata-kata yang bisa menjelaskan tentang produk kita kepada khalayak ramai. Oleh karena itu material promo itu sangat penting. Kemampuan fotografi walaupun sederhana apapun, yang penting pesan-pesan value preposisi atau pesan-pesan tentang keunggulan produk kita itu bisa tersampaikan. Kemudian menyiapkan akun, ya. Pertama menyiapkan akun, ya, personal brand dan produk brandnya. Misalnya saya jualan keripik, UV keripik, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah aktivitas di Facebook marketing, ya. Misalnya membuat story, membuat profil, frame profil, grup fanpage, marketplace, ya, toko online dan seterusnya. Yang berikutnya adalah mengevaluasi setiap tindakan yang kita lakukan. Setiap postingan harus kita evaluasi. Apakah gambar saya itu sudah efektif ataukah belum? Apakah video yang saya buat itu mempunyai jumlah like yang banyak atau tidak? Apakah produk atau apakah copywriting saya itu bisa di-share banyak orang atau tidak? Kita evaluasi, ya, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan kebutuhan dari customer. Nah, yang terakhir adalah filtering, jadi mensegmentasi profiling customer, ya. Jadi ketika ada email masuk, WA masuk, ya,
itu harus kita profiling. Kita sebelumnya berasumsi bahwa target pasar kita itu khusus ini, tapi ketika nanti di launching satu produknya, maka yang kita jadikan data realnya itu adalah yang sudah masuk ketika kita sudah launching. Misalnya dalam perjalanan waktu kita mendapatkan beberapa nomor telepon, misalnya 100 nomor telepon. Nah, itu bisa kita profiling. Ternyata orang-orang yang tertarik pada produk saya itu adalah misalnya ya ibu-ibu rumah tangga umur 25 sampai 35 dan seterusnya. Itu profiling itu penting untuk kelanjutan dari strategi marketing kita. Itu ya contohnya di Facebook. Nah, intinya semua platform di apa namanya sosial media itu hampir sama semua. Yang jelas mempunyai bahan dulu, bahan itu berupa produk. Kemudian karena kita online, kita harus menyiapkan materialnya berupa foto, produk, video, dan copywriting. Kemudian kita menjadwalkan, membuat jadwal secara khusus untuk aktivitas bersosial media, kemudian mengevaluasi dan profiling dari customer kita. Itu sama juga dilakukan di WA, kemudian di Instagram dan seterusnya. Oke, untuk sementara kita bahas di sini dulu ya, di sini dulu. Nanti secara offline kita akan bertatap muka bagaimana kita membuat satu sistem yang bisa kita jalankan ketika kita ingin berbisnis ya. Apakah itu di Facebook, apakah itu di WA, apakah itu di Google Business, di di YouTube dan seterusnya. Oke, sampai ketemu di kelas offline ya. Kita akan bahas lebih tuntas lagi tentang pemasaran sosial media. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.